Selamat pagi anak-anak. Hari ini hari Minggu 20 September 2020. Anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu dan juga orang tua yang ada, kita akan bersama-sama kembali beribadah kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu Jemaat Gemim Betania Marker Timur. Hari ini hari Minggu 20 September 2020. Saat ini tentunya kita bersyukur kepada Tuhan, kita masih diberi sehat dan kuat oleh Tuhan sehingga sampai saat ini kita masih merasakan tuntunan kasih Tuhan dalam kehidupan kita semua, selaku anak-anak sekolah minggu, guru sekolah minggu juga orang tua yang ada, sehingga kita boleh lagi menyiapkan waktu di hari Minggu pagi ini untuk beribadah kepada Tuhan. Saat ini anak-anak sekolah minggu yang ada di rumah, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita semua, waktu kita, hidup kita untuk memuji, memuliakan nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu di pagi hari. Saat ini mengajak kita semua, anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, orang tua yang ada, kita akan buka bersama ibadah kita di pagi hari ini dengan 3 buah pujian. Yang pertama, dari terbit matahari. Lagu yang kedua, hari ini harinya Tuhan. Dan lagu yang ketiga, Happy Yaya, Happy Yaya. Mari semua berdiri, kita sama-sama menyanyi 3 lagu ini dan akan diiringi oleh Dennis yang sambil bertepuk tangan. Sekolah minggu dengan doa, dan sebelum berdoa kita ambil sikap berdoa semua, siapkan diri kita untuk mau menghadap Tuhan. Dan sebelum berdoa kita akan nyanyi bersama-sama pujian Yesus sahabatku, dia mati bagiku.
tangan, tutup mata, siap untuk berdoa. Saya akan memimpin doa dari gereja. Adik-adik boleh berdoa sendiri. Sikap berdoa semua, mata kunci tangan, mari kita berdoa. Kami memuji dan mengagungkan nama-Mu Tuhan, karena kebaikan Tuhan selalu nyata dan jadi bagian kehidupan kami semua, anak-anak sekolah minggu, guru-guru sekolah minggu, dan juga orang tua yang ada. Ketika tuntunan kasih Tuhan terus menjadi bagian kehidupan kami dan kami nikmati dan rasakan sampai saat ini, sehingga kami pun boleh memberi waktu kami untuk kembali memuji nama Tuhan lewat ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Untuk itu Tuhan, kami bermohon kiranya apa yang akan memberkati kami semua, yang akan mempersiapkan kami semua agar ibadah kami ini boleh berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan. Terima kasih banyak Bapa di surga, ampunilah dosa dan kesalahan kami yang kami lakukan melawan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur kepadamu. Amin. Adik-adik, saat ini kita akan mempersiapkan diri untuk mau belajar firman. Kita akan membaca Alkitab, kita akan dengarkan cerita. Sebelumnya, kita mau menyanyi dulu sama-sama. Mari semua berdiri kembali. Ya. 2 lagu kita akan nyanyi bersama. Yang pertama, lagu Hei Tamang-Tamang. Dan lagu kedua, Aku dan Kamu Sama Dengan. Ya, sudah berdiri semua. Mari tolong menyanyi sambil memakai gerakan. Semua menyanyi dengan riang untuk memuji Tuhan. Ya, lagu pertama, Hei Tamang-Tamang. Puji Tuhan,
ini kita akan masuk dalam pembacaan Alkitab dan terang mau dengar cerita sama-sama. Nah, dan untuk ibadah sekolah minggu pagi hari ini, di hari Minggu tanggal 20 September 2020, yang akan memimpin cerita firman Tuhan untuk kelas Abraham, Encik Penatua Lydia Yakub Kasenda, dan untuk kelas Esther, Encik Altiramis. Dan sebelum itu tolong berdoa dulu nih. Sebelum berdoa, mari tolong memuji Tuhan sambil mempersiapkan diri kita. Tolong menyanyi sama-sama lagu pertama kali dengar firman Tuhan. Disilakan. Mari kita satu di dalam doa. Terpujilah namamu Tuhan, karena meresalah kami akan cinta dan kasih setia Tuhan. Pada saat ini Tuhan, kami akan membaca serta mendengarkan firman Tuhan. Biarlah Tuhan kami diberikan Roh Kudus agar supaya kami dapat mendengar dengan baik. Inilah doa dan sembahyang kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Adik-adik, pada saat ini cerita firman Tuhan kita terdapat di dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 19 sampai 34. Nanti adik-adik boleh melihat di dalam video yang akan kita putar pada saat ini. Dipersilakan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka. Katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini, karena mereka orang Yahudi. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah. Dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Kepala penjara itu menyuruh membawa sulung, lalu berlari masuk dan dengan gemetar ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?"
Jawab mereka, Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur-bilur mereka. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Nah, adik-adik, pada suatu hari terdapatlah Paulus dan Silas. Sementara mereka melayani di daerah Filipi. Nah, sementara mereka melayani di daerah Filipi, mereka bertemu dengan seorang perempuan yang tukang penedung. Nah, adik-adik, di sini dikatakan itu penedung itu sama dengan seorang yang ada kuasa jahat atau roh jahat dan boleh dikatakan sebagai tukang dukun. Nah, ini perempuan ini dia bekerja sebagai penedung itu di bawah pemerintahan oleh DP majikan ataupun DP bos-bos yang ada. Bukan hanya satu, melainkan banyak bos-bos. Nah, adik-adik, pada saat itu perempuan itu bertemu dengan Paulus dan Silas. Dan akhirnya Paulus dan Silas mengusir roh jahat dari perempuan itu. Alhasil perempuan itu telah diselamatkan oleh Paulus dan Silas. Bukan sampai di situ adik-adik, pasti orang berpikir, orang so menerima Tuhan Yesus sudah soklat. Bukan begitu adik-adik. Akan tetapi ini Paulus dan Silas setelah majikan dari perempuan penedung itu tahu bahwa perempuan ini sudah tidak bisa lagi bekerja untuk mereka, maka mereka berpikir perempuan ini sudah tidak bisa lagi untuk mencarikan atau mendapatkan upah dari banyak orang lewat pekerjaannya. Nah, untuk itu membuat mereka atau majikan-majikan atau bos-bosnya marah kepada Paulus dan Silas. Akhirnya bos-bos dari perempuan itu mereka menyeret Silas dan menderah baju Paulus dan Silas. Dan belum sampai di situ adik-adik, mereka diolok-olok, mereka disiksa, dipukul habis-habisan. Belum sampai di situ juga adik-adik. Nah, Paulus dan Silas diberi kepada kepala penjara untuk memenjarai mereka. Dan bos-bos ataupun majikan-majikan dari perempuan ini bilang, jaga baik-baik pada orang dua ini, jangan sampai dorang kabur. Nah, akhirnya kepala penjara ini membawa Paulus dan Silas ke dalam penjara yang di tengah-tengah dan gelap. Nah, bukan cuma itu adik-adik, akan tetapi di dalam penjara Paulus dan Silas dipasung tangan dan kaki Paulus dan Silas. Nah, adik-adik, pada suatu malam, tepatnya kepala penjara itu sedang tertidur. Waktu malam itu Paulus dan Silas bukan hanya merenungkan nasib, akan tetapi Paulus dan Silas memuji dan membesarkan nama Tuhan serta berdoa kepada Tuhan. Nah, adik-adik, coba orang bayangkan kalau orang dalam situasi seperti itu, pasti tidak mungkin ataupun orang coba pikir mau mencari jalan keluar. Akan tetapi Silas dan Paulus tidak putus harapan kepada Tuhan. Mereka memuji dan membesarkan nama Tuhan. Tiba-tiba adik-adik, pada malam itu mereka memuji nama Tuhan. Terjadilah gempa bumi yang sangat dahsyat. Alhasil ini gempa bumi mengakibatkan sendi-sendi dan pintu-pintu penjara terbuka. Nah, adik-adik, akhirnya ini kepala penjara ini terbangun karena kejadian itu.
Dan dia langsung melihat bahwa ini penjara ini sudah terbuka pintu-pintu. Dia, kepala penjara ini langsung shock karena berpikir ini DP orang-orang yang ada di tempat dia bilang bahwa jangan sampai dorang lolos. Nah, dia langsung putus asa. Dia berpikir ini dorang di dalam ini termasuk Paulus dan Silas pun ini melarikan diri. Nah, lantaran dia putus asa, dia ambil DP pedang dan hampir menghunuskan ke dirinya sendiri. Nah, dan akhirnya terdengar suara nyaring yang dari dalam penjara. Siapakah yang menyuarakan itu? Ya, Paulus. Paulus berkata di sini, "Jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini." Nah, adik-adik, segeralah ini kepala penjara ini ambil sulu seperti obor, yang bisa dikatakan seperti obor, dan dia pergi ke dalam penjara untuk melihat siapakah orang-orang yang ada di dalam situ. Dan ternyata semuanya masih sama seperti yang pertama. Nah, dia langsung tersungkur di depan Paulus dan Silas karena dia merasa bahwa dia diberkati oleh Tuhan lewat Paulus dan Silas tidak melarikan diri. Dan di situ kepala penjara berkata kepada Paulus dan Silas, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Nah, adik-adik, akhirnya ini kepala penjara ini panggil Paulus dan Silas untuk mengikuti dia pergi ke rumah kepala penjara. Sampai di rumah kepala penjara, kepala penjara ini membasuh bilur-bilur dari Paulus dan Silas. Mereka memberi makanan, menghidangkan makanan untuk Paulus dan Silas makan. Bukan hanya itu adik-adik, akan tetapi mereka menerima Tuhan lewat Paulus dan Silas. Mereka memberi diri untuk dibaptis. Kepala penjara, bahkan istri dan seisi rumahnya untuk dibaptis. Nah, adik-adik, lewat cerita ini orang bisa mengambil hikmat bahwa di setiap keadaan apapun, walaupun orang merasa sedih, walaupun merasa kecewa, ataupun di dalam keberadaan tersiksa sekalipun, orang harus memuji dan membesarkan nama Tuhan. Karena bukan sembarang memuji dan membesarkan nama Tuhan dan juga berdoa, akan tetapi jika kita benar-benar akan memuji dan membesarkan nama Tuhan, bahkan pun kita berdoa, kita pasti bisa akan merasakan kuasa dahsyat dari Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, marilah kita selalu memuji dan membesarkan nama Tuhan dan bersungguh-sungguh agar supaya kita selalu mengandalkan Tuhan dan kita selalu berdoa agar supaya kita berpegang teguh kepada Tuhan. Sampai di sini pembacaan serta perenungan firman Tuhan. Terima kasih. Nah, adik-adik, pada saat ini kita akan menghafal ayat hafalan, yaitu terdapat di dalam Matius 28 ayat 20b. Hanya 4 kata di situ. Ya, Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa. Aku mengartikan ini bahwa Tuhan. Nah, jadi DP gerakan, aku menyertai kamu senantiasa. Nah, sekali lagi adik-adik, bersama-sama bangkit berdiri semua. Orang akan menghafal ayat Alkitab pada saat ini. Di dalam Matius 28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa. Ya, sekali lagi nih. Dalam Matius 28
28 ayat 20b. Aku menyertai kamu senantiasa. Ya, sampai sini cerita Alkitab Enci. Terima kasih. Amin. Ya, adik-adik yang dikasihi Tuhan, tadi orang sudah sama-sama mendengarkan cerita firman Tuhan. Saat ini kita akan memberi persembahan. Siapkan persembahan semua. Sambil memberi persembahan, kita lakukan pujian, lihatlah kawan dan rasakan indahnya cintaan Tuhan. Ya. Sambil bertepuk tangan, kita akan memberi persembahan. Lihatlah kawan dan rasakan indahnya ciptaan Tuhan. Lihatlah kawan dan rasakan indahnya ciptaan Tuhan. Matahari bersinar terang, burung-burung berkicau riang. Indah ciptaan Tuhan. Ya, terima kasih untuk adik-adik semua yang sudah boleh memberi persembahan untuk Tuhan, dan untuk persembahan nanti akan dijemput oleh guru-guru sekolah minggu yang ada. Dan saat ini kita akan mempersiapkan untuk menutup ibadah sekolah minggu hari Minggu 20 September 2020. Sebelum kita mau berdoa, mari undang semua untuk berdiri kembali. Ya, mari kita menyanyi bersama-sama 3 lagu berturut-turut. Boleh? Masih boleh tahu? Semangat-semangat. Lagu pertama, Kau Temanku, Ku Teman. Lagu kedua, Semua yang gembira selalu gembira. Dan lagu yang ketiga, Mari dia semua teman-teman. Ya, ya, satu-satu nih. Lagu pertama, Kau Temanku, Ku Teman. Sambil bertepuk tangan, dan sudah itu orang bikin dipergerakan lagu bagus. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama. Seperti mentega
menutup ibadah sekolah minggu Jemaat Gemi Betania Manggarai Timur di hari ini, hari Minggu 20 September 2020. Kita akan sama-sama berdoa dan siapkan hati dan pikiran kita untuk sama-sama masuk dalam doa penutup. Dan untuk doa nanti akan dipimpin kembali oleh Encik Penatua Lydia Yaakob Kasenda di kelas Abraham dan Encik Altiraris di kelas Estara. Dan sebelum kita berdoa, mari kita menyanyi sama-sama pujian Tuhanku Satu. Silakan Cik Lydia dan Cik Alti untuk memimpin doa penutup. Mari kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang berada dalam kerajaan surga. Terima kasih Tuhan karena ibadah sekolah minggu Jemaat Gemi Betania dapat terlaksanakan dengan segala baik. Pada saat ini Tuhan, tadi kami sudah mendengarkan firman Tuhan. Biarlah firman Tuhan tadi bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kami sehari-hari. Juga kami mau berdoa buat persembahan. Biarlah persembahan itu dikuduskan dalam nama Tuhan. Biarlah persembahan itu bisa menopang dalam pelayanan anak sekolah minggu Jemaat Gemi Betania, bahkan pun gereja-Mu Tuhan. Ya Tuhan, kami mau berdoa buat kami yang telah mengikuti ibadah. Berkati kami, berikan kami kesehatan, kekuatan, agar terus kami bisa mengikuti ibadah di minggu yang akan datang nanti. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat komisi anak. Dari Ketua Penatua Encik Deborah Holung STH, Wakil Ketua, Sekretaris, Asisten Bendahara, anggota, sampai pada guru-guru sekolah minggu yang ada. Biarlah Tuhan memberkati kami semua, memberikan kami kesatuan hati dan sepikir. Dan juga Tuhan memberikan sehat dan kuat agar dapat melayani anak sekolah minggu Jemaat Gemi Betania Manggarai Timur. Tuhan, pada saat ini juga kami mau berdoa buat gereja Gemi Betania. Biarlah Tuhan memberkati gereja Gemi Betania kami. Di dalamnya ada Ketua Jemaat Ibu Pendeta Leonora Parderi Gondung STH beserta keluarga, biarlah Engkau berkati. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemi Betania di masa tumbuh kembang mereka. Biarlah anak-anak ini selalu menjadi anak-anak yang takut akan Tuhan. Tuhan Yesus yang bertata dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami bawa orang tua dari anak-anak sekolah minggu Jemaat Gemi Betania. Tuhan memberikan mereka kesehatan, kekuatan,
Dan kiranya Tuhan mendengar setiap apa yang menjadi keluh kesah, bahkan pun doa serta harapan dan juga cita-cita daripada orang tua. Biarlah Tuhan selalu memberikan berkat agar supaya setiap apa yang menjadi kebutuhan dari anak sekolah minggu dapat tercukupkan. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan surga, tak lupa juga kami mau berdoa buat pemerintah yang ada dari pusat, daerah sampai di tempat tinggal Makere Timur yang kami tinggal ini. Tuhan, pada saat ini kami mau berdoa buat dokter dan tenaga medis yang menangani COVID-19. Tuhan jamah dan sertai pasien dan orang-orang yang terinfeksi virus ini. Inilah doa dan sembahyang kami ya Tuhan. Kami bawa hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang telah mengajarkan doa Bapa kami yang akan kami ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Amin. Adik-adik sekolah minggu yang dikasihi Tuhan, kita akan menerima berkat dari Tuhan dan kembali mengundang adik-adik semua untuk berdiri. Sebelum kita menerima berkat yang akan dibawakan oleh Enci Lydia dan Enci Alti, kita mau menyanyi dulu satu lagu. Aku cinta teman-teman yang ada di sini, aku cinta teman-teman yang ada di sana. Ya, siap-siap. Sambil berdiri. Adik-adik sekalian, saat ini kita akan menerima berkat lewat pujian Bapa terima kasih. Demikianlah ibadah sekolah minggu di pagi hari ini. Tuhan Yesus kiranya memberkati kita semua, anak-anak sekolah minggu dan juga orang tua yang ada di rumah, guru-guru sekolah minggu juga, baik yang ada di rumah maupun yang ada di gedung gereja yang boleh bertugas di pagi hari ini. Kiranya kasih Tuhan akan selalu menyertai kita semua. Salam sehat, shalom, damai di hati, shalom. Selamat pagi, selamat hari Minggu.